Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Novi, dan hari ini aku akan share mengenai menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Teori ini termasuk aliran A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah yang B, humanistik. Nah, dalam nomor 1 ini kita bisa melihat kata kunci dalam soalnya, yaitu perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori ini itu berarti yang diamati siapa, yaitu siswanya, dan gurunya itu hanya sebagai fasilitator bagi para siswa. Nah, peran guru di sini adalah memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Oke, soal nomor 2, teori belajar yang berpendapat bahwa belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detil kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LAD yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia adalah teori belajar. A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Sosial. Dan jawabannya adalah A. Nativisme. Jadi menurut nativisme itu, belajar itu bayi lahir sudah memiliki pembawaan yang baik atau buruk. Pengaruh lingkungan atau pendidikan itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau di soal itu, teori belajar berpendapat bahwa belajar itu hanya proses mengisi detil-detil kaidah atau struktur aturan-aturan ke dalam LAD. Itu berarti adalah teori belajar nativisme. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3, aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini tergolong aliran A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah C. Sibernetik. Di mana aliran ini tuh seperti belajar kita zaman sekarang membutuhkan teknologi dan alat bantu yang modern, dan belajar bisa dari jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi. Nah, untuk mengingat apa sih teori belajar sibernetik, kita tuh ingat zaman sekarang aja. Kita membutuhkan teknologi, apa-apa menggunakan teknologi. Kita mencari apa-apa itu dengan teknologi, dan belajar itu nggak harus tatap muka, bisa jarak jauh. Seperti itu. Soal nomor 4, peserta didik dapat belajar jika ia tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar. A. Pengulangan, B. Keterlibatan langsung, C. Penguatan, D. Keaktifan. Dan jawabannya adalah keterlibatan langsung. Kita udah bisa melihat dari soalnya ya. Kata kuncinya itu mengamati secara langsung, tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, serta bertanggung jawab.
Nah, di sini aku juga akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, dalam prinsip pembelajaran itu ada 1, 2, 3, 4, ada 7, yaitu adalah yang pertama itu perhatian dan motivasi. Jadi, tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Terus ada prinsip keaktifan. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Jadi anak tuh harus aktif mengalami sendiri belajarnya. Kemudian ada prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Jadi belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Kemudian ada prinsip pengulangan, di mana belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon belajar. Nah, ini seperti prinsip belajarnya B.F. Skinner itu ya, teman-teman. Jadi ada hubungan antara stimulus dan respon, di mana stimulusnya, jika stimulus itu banyak maka respon benarnya juga banyak. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip tantangan. Tujuan dan hambatan dalam belajar memberikan motif kepada siswa untuk mengatasi hambatan dan meraih tujuan belajar. Setelah itu ada prinsip balikan dan penguatan. Kata-kata positif dan nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Pujian dan nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Nah, operan conditioning ini teorinya siapa ya? Pavlov kalau nggak salah ya. Oh ya, jadi teman-teman kalau belajar ini, nah teman-teman dalam belajar tuh kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Kita harus banyak membaca, sehingga kalau kita membaca ini prinsip-prinsip pembelajaran, kita tuh bisa menghubungkan dengan yang telah kita pelajari dulu-dulu yang sebelumnya gitu. Kemudian ada prinsip perbedaan individual. Siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Gitu. Oke, soal nomor 5. Seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik dan kata-kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalamannya, nilai yang baik dan kata-kata positif dapat membuat siswa lebih giat belajar. Guru tersebut telah menerapkan prinsip pembelajaran A. Perhatian dan motivasi. B. Perbedaan individual. C. Tantangan. D. Balikan dan penguatan. Dan jawabannya adalah D. Balikan dan penguatan, di mana balikan atau penguatan tadi, kata-kata yang positif dan nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Pujian dan nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan yang positif, sehingga anak lebih terdorong lagi untuk belajar lebih baik, atau tidak dia itu stabil belajarnya. Dan lebih bagus lagi kalau dia bisa meningkatkan pembelajarannya tersebut. Soal nomor 6. Dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional, seorang guru memberikan beberapa kali latihan soal kepada siswa. Guru berharap akan terjadi peningkatan penguasaan oleh siswa terhadap materi pembelajaran dengan latihan yang dilaksanakan tidak hanya sekali. Guru tersebut menerapkan prinsip pembelajaran A. Penguatan atau balikan. B. Perhatian dan motivasi. C. Pengulangan. D. Tantangan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pengulangan. Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluangnya timbulnya respon benar.
Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan hingga berpikir yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Oke, sekian dari saya hari ini mengenai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik serta teori belajar. Bila dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ya, supaya lebih banyak menebar manfaat untuk banyak orang. Terima kasih.